Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Surinata SPDI, guru PAI di SMA Negeri 1 Sikap Dalam, Kabupaten Pelawang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25.104.18.02.39. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Sikap Dalam untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan materi etos kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi, baiknya kita membaca doa. Tolong kelas untuk memimpin doa. Semuanya berdiri. Sebelum mulai pelajaran, nampaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nasionalisme yang ada dalam diri kita. Silakan duduk semua. Hari ini ada yang tidak hadir, Bapak absen dulu satu-satu. Nanti saya berbagi kelompok. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada semua. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak beri motivasi kepada anak-anak sekalian bahwa belajar itu sesuatu yang berat, harus dimulai dari minat dan dilakukan dengan perbuatan dan berharap hal yang baik dari Allah. Bagaimana kata Allah SWT dalam Al-Quran, alam nasroh laka sodrok wa wadona al-isroh allazi angkodroh wa rafa'na al-isroh ka inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa ila rabbika farghab. Kita sudah berniat, kita sudah berusaha dan kita berharap hanya kepada Allah untuk hasil yang terbaik. Oke, itu juga untuk materi kita pada hari ini tentang etos kerja. Etos kerja itu sesuatu yang harus dilakukan oleh semua Islam, semua manusia untuk bertahan. Kita tidak bisa mencari makan dengan mengolek sampah. Kita tidak bisa mencari makan dengan berharap buat orang lain. Kita harus bekerja agar kita bisa mendapatkan hasil dan kehidupan yang lebih baik, sehingga nanti juga kita adalah bisa memberikan kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, dan orang yang ada di sekitar. Oke, Bapak pengen bertanya sebelum kita mulai.
kalian tadi membaca Al-Quran dan surat Al-Isra. Siapa yang tahu mengapa kita sebagai seseorang Muslim diwajibkan untuk membaca Al-Quran? Dan kita harus membaca Al-Quran. Ada yang bisa menjawab? Oke, baik sekali, benar, karena Al-Quran itu fungsinya adalah rahmatan lil alamin bagaimana Islam juga itu, dan Al-Quran adalah kalam ilahi yang pahalanya dihitung per huruf bukan per kata, dari huruf alif lam ra alama tiga pahala, artinya alif lam ra tiga pahala, bukannya alif lam ra jadi satu pahala, saking kan baiknya membaca Al-Quran. Baiklah, yang pertanyaan kedua selanjutnya adalah kita untuk kelompok dulu. Baiklah, nomor 1 silakan berkumpul. Faisal, Jenny dan Tiara serta Elvi silakan berkumpul di satu titik. Kelompok 2 ada Sofi, Angel Ekimza, Dimas Aldi dan Suci. Kelompok 2. Kelompok 3 ada Rekalios, Eni, Ade, dan Senti Keira. Kelompok 4 ada Dialopa, Nita, Haji Farel, dan Bezia. Kelompok 5 ada Dian Sahya, ada Berita Andir, ada Nuri Kasa dan Sofia. Silakan buat kelompoknya dan teman-teman tentang Kristus Kerja. Itu dan Bapak. Bapak baca dulu dari perhatikan cuma ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Yang artinya katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan nyata. Siapa itu? Allah. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Oke, di sini siapa yang membaca tartil surah At-Taubah ayat 105 ini? Siapa? Silakan yang mau membaca dengan baik. Oke, baiklah, kita baca. Setelah itu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum
mengajak temannya membaca bersama-sama, menutor teman-temannya yang masih belum fasih, pelan-pelan, yang mana ikannya pendek dan sesuai dengan huruf dan harokatnya. Silakan Bapak kasih waktu sekitar 2 menit. Nanti kita akan bahas kata per kata tajwid. Silakan membaca dulu, pelan-pelan, terfokus. Gunakan video ini untuk kita sama-sama mendengar hukum tajwid. Nanti kita praktekkan pemenggalan juga kata. Oke. Surat ke-9 ayat 100. Hukum tajwid yang pertama adalah mabadi atau mutasi. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Contoh, wa qul ya'malu dibaca panjang 2 harokat karena itu masuk dalam hukum mabadi. Kemudian hukum yang kedua adalah tafkhim. Lafaz Allah yang dibaca dengan tebal dan dipanjangkan 2 harokat. Contoh, fasayarallah. Kemudian hukum yang ketiga adalah idhar syafawi. Cara membacanya yaitu mengikuti dibaca dengan jelas dan bibir harus rapat. Contoh, amalakum. Kemudian hukum tajwid yang keempat adalah maltodiai atau notasi. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh, warasul dibaca panjang 2 harokat. Kemudian hukum tajwid yang kelima adalah musilah qasirah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh, wa rasuluhu dibaca panjang 2 harokat. Kemudian hukum yang keenam adalah alif lam qamariyah. Cara membacanya lam mati dibaca dengan jelas. Contoh, waru. Nah, ini alif lamnya dibaca dengan jelas. Masuk ke dalam hukum alif lam qamariyah. Kemudian hukum yang ketujuh adalah mad alif disukun. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Contoh, Ayat 5 menggunakan tajwid. Coba kita praktekkan. Nanti berkelompok boleh praktekkan. Satu nanti bapak senangkan, bapak berdiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna illa 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke, ada kesusahan? Ada kesulitan? Dalam membacanya kesulitan? Yang lain ada yang ingin coba? Ayo, kamu berapa ini? Nomor 3. Ini baiklah. Silakan.
Quran itu sendiri karena Quran dari bahasa Arab. Kadang juga orang Arab pun masih bingung dengan bahasa Al-Quran karena bahasa Al-Quran itu majas tingkat tinggi, bahasa Arab yang paling tinggi karena kadang maksudnya satu kata bisa berlapis-lapis arti ya. Nah, jadi Bapak ingin mengartikan surat Taubah ayat 105 ini dari kata-kata. Wa quli'man. Kalau dalam bahasa Arab waqul itu artinya berkata. Ola yang ulu artinya berkata, amala yang malu artinya bekerja. Jadi waqul yang malu dan berkatalah langsung bekerja. Jadi berkata langsung bekerja. Jadi Allah berkata langsung bekerja. Jangan lagi banyak teori, langsung bekerja. Itu maksud dari surat atau dari awal. Waqi'una illallah. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah? Kenapa dia tidak menulis wasaqquna illallah saja, tapi memakai kalimat alimul ghaib? Apa arti alimul ghaib di situ? Yang mengetahui sesuatu yang gaib. Kenapa dia tidak memakai wasaqquna illallah? Kenapa? Wasaqquna itu sudah di wasayarallahu amalakum wasaqquna illallah. Kenapa dipakai alimul ghaib wa syahadah? Bisa memikirkan itu kritis sedikit. Karena ada kalimat apa? Siapa yang bisa menjawab? Kalau sebelumnya disuruh apa? Disuruh waquli amanu disuruh bekerja. Silakan. Ini sudah Bapak bedah artinya. Nanti Bapak jelaskan secara ringkas di slide ini. Tadi Bapak pengen setelah ini kita ada hafalan dan menulis ya. Kita menulis dulu, menulis surat atau ini agar kami bisa menghafalnya. Nanti kita ada rasa hafalan langsung ya. Oke, silakan anak-anak menulis dulu, nanti baru kita hafalan. Tulis surahnya, misalnya dari buku cetaknya, nanti baru hafalan. Silakan tulis, Bapak kasih waktu. Tulis itu surah atau ayat 105 nanti berkelompok mengirimkan utusan siapa yang mampu untuk hafalan. Silakan Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk menulisnya. Sudah menulis, caranya sampai kumpul di atas meja. Ini sudah kumpul semua ya? Kita beri kesimpulan dulu untuk hari ini bahwa bentuk dari materi kita hari ini adalah
adalah tentang etos kerja. Kita bahas tentang surah At-Taubah ayat 106 yang menggambarkan tentang apa? Perintah untuk bekerja keras apapun hasilnya. Jadi bekerja dulu, berniat dulu yang baik, bekerja, berusaha semaksimal mungkin. Keberhasilan itu milik Allah, karena diperintahkannya untuk bekerja dan Allah akan melihat pekerjaanmu, ya kan? Nanti akan dinilai baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Ma'alimul Ghaibi wasyahada, dan Allah mengetahui mana yang baik. Yang pengen hafalan perwakilan dari anak kelompok untuk maju ke depan, hafalan surat Taubah ayat 105 ya. Siapa dari kelompok? Siapa yang bersedia? Siapa? Radita Andin, silakan maju ke depan ini. Hafalan dibaca dengan katil ya, katil yang jelas. Paham dulu perpasangannya tahu. Ini sudah selesai hafalan. Terima kasih pada perwakilan kelompok yang luar biasa. Pencapaiannya belajar kita pada hari ini kalian melihat di muka hadis saja surat At-Taubah ayat 105 tentang tajwidnya, tentang artinya, tentang hafalannya, tentang isi dari berita apa yang Allah ingin sampaikan di surat At-Taubah ayat 105 tersebut. Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini, bahwa Rasulullah SAW dan Allah SWT menginginkan kita untuk bekerja yang halal dan barokah, bekerja dengan kedua tangan kita dan usaha kita, tidak dengan cara-cara yang nahi dan munkar, sesuatu yang dilarang maupun sesuatu yang berdosa. Bapak mengerti sendiri sesuatu yang dilarang atau tidak? Nah, sesuatu yang dilarang atau tidak? Secara naluri, ya ketika kita perlu bantuan, kita tidak perlu, kita pasti meminta tolong. Tapi kalau meminta tolong rasa kasihan dari orang dibalut dengan drama dan kebohongan, menjadi sesuatu yang haram. Ya, nah, Allah SWT menjanjikan siapa yang berusaha, dia akan berusahalah, maka Allah akan melihat dan menilai dan memberikan kebaikan dan keuntungan kepada semua orang. Oke, jadi mengerti kesimpulan pada hari ini bahwa seorang muslim maupun muslimat harus bekerja keras, karena itulah itu usaha kita dalam menyambut keberhasilan yang ingin Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin ketika kita ingin menghasilkan kita tidak memandi, tidak mungkin ketika kita ingin makan beras kita tidak menanam padi. Itu butuh usaha. Jadi awal menjadi rezeki melalui usaha dari tangan kita, bukan dari cara-cara memenuhi atau mencuri. Oke, yang kedua bahwa minggu depan bagi tadi perwakilan kelompok minggu depan diharapkan kepada anak-anak yang lain agar juga ikut hafalan, sehingga surat Taubah 105 ini bisa melekat menjadi modal kalian, minimal kalian mengerti maksud dan tujuan dari surat Taubah itu, dan mungkin bisa dipakai juga dalam praktik ibadah sholat kan. Jika kalian mau baca surat apa, kalian bisa baca surat itu sehingga kalian lebih hafalnya lebih dalam lagi ya. Oke, silakan kembali ke bangku masing-masing. Rapikan seperti sedia kala, nanti kita akan
bekerja. Semoga Allah Taala akan memberi keberkahan kita, memberi kebaikan kepada kita, agar kita akan segera berada pada nanti. Dan kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Oke. Sebelum kita menutup, mari kita membaca doa. Dipimpin oleh Bapak lagi doa sebelum pulang. Semoga selalu memudahkan segala langkah kita. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.